Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas terkait soal yang ada pada buku yang berjudul Introduction to Operation Research di halaman 106. Nah, jadi untuk kasus di sana yaitu membahas tentang staffing call center, yaitu tentang pemrograman linear dengan kasus minimasi penjadwalan tenaga kerja. Nah, untuk soalnya itu sendiri, di sini saya udah pisahkan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari soal yang ada pada buku yang tadi. Nah, di sini saya akan bacakan tentang latar belakang kasusnya. Jadi, di Rumah Sakit Anak California telah menerima banyak keluhan dari pelanggan karena proses janji temu dan pendaftaran yang membingungkan dan terdesentralisasi. Ketika pelanggan ingin membuat janji temu atau mendaftarkan pasien anak, mereka harus menghubungi klinik atau departemen yang mereka rencanakan untuk dikunjungi. Nah, beberapa masalah terdapat pada strategi saat ini, yaitu para orang tua tidak selalu tahu klinik atau departemen mana yang paling tepat untuk dikunjungi guna menangani penyakit anak mereka. Jadi inti permasalahan yang ada pada soal kali ini yaitu tentang masalahnya itu dibutuhkan pusat panggilan atau call center untuk mengatur komunikasi secara terpusat. Nah, pentingnya optimasi dalam kasus ini yaitu untuk menentukan staf optimal pada tiap shift dan juga untuk menghemat biaya operasional sambil memenuhi kebutuhan layanan pelanggan berbahasa Inggris dan Spanyol. Nah, dari soal yang ini kita dapatkan datanya ada 2 data utama. Nah, yaitu ada shift kerja terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Dan juga rata-rata jumlah panggilan juga sama 7 variabel. Nah, kemudian kita langsung masuk ke ininya saja dulu, pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama yaitu berapa banyak operator yang berbicara bahasa Spanyol dan berapa banyak operator yang berbicara bahasa Inggris yang dibutuhkan rumah sakit untuk menugaskan pusat panggilan selama shift 2 jam. Nah, di sini 2 jam ini kita garis bawahi dulu ya teman-teman. Nah, dalam sehari guna menjawab semua panggilan, harap berikan angka bulat karena setengah manusia tidak masuk akal. Kemudian kita balik ke soalnya sudah saya rangkum. Jadi di sini untuk menentukan data yang akan kita ambil, yaitu yang pertama kita baca ini dulu nih. Langsung saja ya kita masuk ke kalimat ini. Para konsultan melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan menentukan bahwa rata-rata 20% dari panggilan berasal dari penutur bahasa Spanyol. Nah, jadi bahasa Spanyol ini itu ada 20% dalam dari panggilan perharinya tuh. Ada 20%. Nah, maka dari itu bahasa Inggrisnya tuh sisanya, teman-teman. Jadi 20% itu sisanya berapa? Biar 100%. Yaitu 80%. Nah, ini kita garis bawahi lagi. Oke, nah kemudian di sini kita melihat dibutuhkan rumah sakit untuk menugaskan pusat panggilan selama setiap shift, yaitu 2 jam. Nah, kalau kita lihat dari sini, para konsultan mengamati dengan cermat operator yang bekerja di masing-masing klinik dan departemen dan menemukan jumlah panggilan yang diproses oleh operator setiap jam. Para konsultan memberitahu Leni bahwa seorang operator mampu memproses rata-rata 6 panggilan per jam. Nah, jadi di sini para operator itu hanya bisa rata-ratanya itu 6 panggilan per jam. Nah, oleh karena itu nanti karena ininya 2 jam, nanti kita kalikan saja nih. 6 jam kali 2 jadi 12 jam. Kemudian kita langsung masukkan datanya saja. Oke, data yang ini kita copy dulu teman-teman ya. Sorry. Nah, kita copy, kita masukkan ke Excel. Masukkan ke Excel. Nah, kemudian untuk menjawab nomor 1, yang pertama kita akan membuat
total panggilan dulu di sini. Total panggilan. Nah, untuk total panggilan ini karena di sini soalnya itu rata-rata per panggilan itu per jamnya nih ada 40. Nah, kemudian dari soal nomor 1 itu kita disuruh mencari 2 jam. Semua panggilan dalam shift selama 2 jam. Nah, tinggal kita kalikan saja yang ininya nih. Sorry, ini kita hapus dulu aja. Nah, untuk total panggilannya di sini kita tinggal kalikan saja ya, yang rata-rata jumlah panggilan per jam ini jadi 2 jam, tinggal dikalikan dengan 2 saja teman-teman. Nah, seperti ini, jadi total panggilannya segini. Oke. Kemudian selanjutnya kita yang diketahui dari soal itu ada 20% panggilan itu dari penutur bahasa Spanyol. Nah, kita masukkan saja di sini bahasa atau langsung aja Spanyol aja lah. Spanyol yaitu 20%. Nah, untuk sisanya yaitu bahasa Inggris. Inggris sebesar 80%. Nah, untuk menghitung persentase ini gampang sekali teman-teman. Tinggal kita masukkan saja nih, sama dengan 80 dibagi 20%. Itu hasilnya, salah. Sama dengan 80 dikali 20%. Aduh, kegelimet sedikit. Nah, ini rata-rata panggilan untuk bahasa Spanyol itu sekitar 16. Nah, kemudian rata-rata untuk bahasa Inggris itu tinggal sama. 80 dikalikan dengan sisanya itu 80%. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oke. Hop. Tinggal kita rapikan saja. Wah, ini nggak kena nih. Nah, kemudian ini kita karena di soalnya itu untuk menentukan ya kan, menentukan banyaknya operator yang berbicara bahasa Spanyol dan berapa banyak operator yang berbaca bahasa Inggris. Kita langsung saja di sini tulis operator Spanyol dan sebelahnya ada operator Inggris. Nah, setelah seperti ini langsung aja kita tampilkan yang berapi. Nah, untuk menentukan operator Spanyol ini karena dari sini kita mendapatkan datanya bahwa rata-rata rata-rata operator itu mampu memproses 6 panggilan untuk 1 jamnya. Nah, berarti untuk mencari 2 jamnya kita tinggal kalikan saja 6 dikali 2 berapa? 12. Nah, kemudian dari total panggilan Spanyol ini kita tinggal bagi saja teman-teman. Nah, tapi di sini yang perlu digarisbawahi lagi adalah harap berikan angka bulat karena setengah manusia itu tidak masuk akal. Maka dari itu kita punya 2 opsi, yaitu pakai sama dengan round up, ya kan? Ini untuk membulatkan angka ke atas menjauhi 0. Nah, atau bisa juga kita pakai sailing mat, sama juga ini untuk membulatkan angka ke atas ke bilangan bulat terdekat atau kelipatan signifikan terdekat. Nah, karena di sini kita akan menggunakan sailing mat saja teman-teman ya. Sailing mat tinggal di sini ada yang dari bahasa Spanyol panggilan rata-rata itu 16 dibagi dengan 12. Ya, 12-nya itu tadi dari sini. Ini dari sini nih. Satu operator mampu memproses rata-rata 6 panggilan per jam. Nah, kita kalikan 2 jam jadi 12. Nah, kita tinggal gini aja. Hasilnya adalah jebret. Nah, untuk soal nomor 1 ini teman-teman. Jadi untuk ringkasan soal nomor 1, tujuannya itu untuk menentukan jumlah operator yang diperlukan di setiap shift
untuk menjawab seluruh panggilan. Nah, jadi hasil dari Excel ini diperoleh total kebutuhan operator bahasa Inggris dan Spanyol di setiap shift berdasarkan pembulatan ke atas, jadi datanya dapat seperti ini. Kemudian kita lanjut saja ke nomor 2-nya. Di soal nomor 2 ini, Leni perlu menentukan berapa banyak karyawan penuh waktu yang berbicara bahasa Spanyol, karyawan penuh waktu yang berbicara bahasa Inggris, dan karyawan paruh waktu yang harus ia pekerjakan untuk memulai pada setiap shift. Nah, konsultan dari Creative Chaos menyarankan bahwa pemrograman linear dapat digunakan untuk menyelesaikan hal ini dengan cara yang meminimalkan biaya. Jadi ini minimasi teman-teman ya, sambil tetap menjawab semua panggilan. Ya, menjawab semua panggilan. Rumuskan model pemrograman linear untuk masalah ini. Oke, untuk masuk ke soal nomor 2, datanya kita juga harus membuat yang pertama itu variabel keputusan. Nah, di sini sudah saya buatkan template-nya. Jadi untuk variabel keputusan di sini ada kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 variabel. Nah, untuk variabel X itu untuk full time yang berbahasa Inggris. X1 itu untuk shift 1, X2 untuk shift 2. Nah, kemudian Y itu untuk full time yang berbahasa Spanyol. Nah, Y1 adalah shift 1 sampai seterusnya. Dan untuk Z itu untuk part time. Nah, kebetulan di soal di sini diketahui bahwasannya karyawan paruh waktu bekerja selama 4 jam dan hanya menjawab panggilan berbahasa Inggris. Jadi nggak ada paruh waktu yang dari bahasa Spanyol. Nah, setelah tahu ini, yang kedua kita buat perhitungan operator aktif per shift-nya. Nah, di sini kita juga buat, jadi untuk kebutuhan bahasa Inggris itu sampai jam 9. Sementara untuk shift bahasa Spanyol itu sampai jam segini. Sampai jam 7 ya teman-teman ya. Nah, untuk operator aktif formulanya juga ini dinolkan dulu ya. Nanti akan diisi langsung otomatis oleh Excel solver yang ini. Nah, kemudian untuk memasukkan rumusnya, kita tinggal ini saja. Sama dengan ini itu sama dengan yang ini teman-teman. Kemudian untuk shift 2 bahasa Inggris itu harus ini dan juga ditambahkan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk shift 3 bahasa Inggris itu sama. Nah, kemudian untuk fungsi tujuan ini kita langsung saja masukkan rumusnya, sama dengan 10 dikali dengan X1 ditambah dengan X2, kemudian ditambah juga dengan Y1, ditambah juga dengan Y2. Nah, ditutup kurung di sini. Nah, kemudian untuk yang shift 3 dan shift 4, karena di sini dijelaskan bahwasannya seorang karyawan penuh waktu bekerja 8 jam per hari, tetapi karena adanya pekerjaan administratif yang harus diselesaikan, karyawan tersebut hanya menghabiskan 4 jam per hari untuk menjawab telepon. Untuk menyeimbangkan jadwal, karyawan tersebut bergantian shift selama 2 jam, berarti ada 4 jam di sini nih. Jadi untuk yang shift 3 dan shift 4 ini campur ya teman-teman ya. Maka dari itu kita pakai rumusnya itu tambahkan dengan 44. Nah, 44 itu dari harga yang ini. Karena campur itu ada yang sebelum jam 5, jadi ada yang 10, 2 jam ya, 2 jam yang ini dan 2 jam yang ini. Nah,
tinggal di ini aja, 2 jam dikali 10, 20, 2 jam dikali 12, yaitu 24, 24 ditambah 20, 44. Seperti itulah kira-kira. Kemudian ini juga sama, dikalikan dengan X3 ditambah dengan X4, kemudian ditambah juga dengan Y3 ditambahkan dengan Y4 dan juga ditambahkan dengan Z1 part-time-nya, karena ini campuran sih teman-teman ya rumusnya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi dengan 48. Nah, 48 ini adalah 4 jam dikalikan dengan setelah jam 5, yaitu 12. 4 dikali 12 sama dengan 48 teman-temannya. Oke, langsung aja dikalikan dengan Z2. Nah, kemudian sekarang kita langsung masuk ke solvernya aja ya. Karena di sini tuh sudah kita masukkan juga formula operator aktif ininya. Jadi untuk ini tuh adalah X1 dan ini ada X2, ini X2 tambah X3 dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk ke solvernya aja. Di sini pokoknya untuk nilai variabel ini itu harus integer. Nah, dan juga variabel ini juga harus lebih besar daripada 0. Lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini untuk operator aktif Inggrisnya itu harus lebih besar daripada kebutuhan Inggrisnya. Sini. Nah, kemudian yang ini sama halnya dengan yang Inggris, ini operator aktifnya itu harus lebih besar daripada kebutuhannya yang Spanyol juga. Nah, kemudian di sini kita pakai simple LP, simplex LP. Nah, kemudian kita langsung aja solve. Di sini sudah benar ya. Oke. Nah, tinggal kita ini aja. Jadi dapatnya 1.760 dolar per hari untuk ini. Jadi keterangannya adalah untuk setiap operator yang monolingual ini satu hari itu sekitar habisnya 1.760 dolar per hari. Nah, ini untuk monolingual, kita pakai monolingual aja ya. Nah, terus kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, dapatkah solusi optimal dari model PL atau pemrograman linear yang telah dirumuskan pada nomor 2 untuk membantu pengambilan keputusan Lenny. Nah, jadi sebetulnya nomor 3 ini adalah keputusannya aja kira-kira bener nggak sih gitu kan. Nah, jadi untuk nomor 3 ini solusi ini memenuhi semua constraints ya, dan nilai X itu sama dengan 0, X4 ini sama dengan 0. Yang menunjukkan tidak dibutuhkan operator mulai jam 1 bahasa Inggris. Gaya ini merupakan kombinasi paling efisien berdasarkan data yang ada. Nah, kesimpulannya model bekerja optimal dan memberikan dasar keputusan penjadwalan staff call center. Nah, ini untuk nomor 3. Nomor 3 dan nomor 2 itu sama. Cuma nomor 3 itu hanya untuk penjabaran aja gitu. Kemudian ini juga nomor 4. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Di sini pertanyaannya adalah, karena banyak pekerja penuh waktu tidak ingin bekerja hingga malam hari, Lenny hanya dapat menemukan satu operator yang berbicara bahasa Inggris dan bersedia memulai pekerjaan pada pukul 1. Dengan mempertimbangkan batasan baru ini, berapa banyak operator penuh waktu bahasa Inggris, operator penuh waktu bahasa Spanyol, dan operator paruh waktu yang harus Lenny pekerjakan untuk setiap shift guna meminimalkan biaya operasional. Nah, selanjutnya di sini karena di nomor 2 dan nomor 3 itu sudah didapatkan fungsi total biayanya sebesar 1.760 dolar per hari untuk banyak karyawan. Nah, di sini untuk menjawab soal nomor 4 itu berarti tinggal ini aja tambahkan kendala baru, yaitu di shift jam 1 atau X4 itu harus hanya ada satu orang Inggris yang
bisa kerja di shift 4 dan 5. Kemudian kita tinggal jalankan lagi solvernya, dan di sini kita sudah jalankan. Nah, di sini sudah kita tambahkan nih untuk variabel barunya. Nah, kemudian hasilnya juga sama, masih tetap 1760. Nah, pada soal nomor 4 ini saya memodifikasikan model program linear dari soal yang sebelumnya, teman-teman ya, dengan menambahkan batasan bahwa operator penuh waktu Inggris memulai jam 1 atau X4 ini hanya boleh satu orang, atau X4 itu lebih, lihat di solvernya, lebih kecil atau sama dengan 1. Setelah dijalankan kembali solver Excel, ternyata solusi optimal tidak berubah, karena bahkan sebelumnya nilai X4 itu adalah sama dengan 0 di sini. Seperti nomor 2 ini sudah 0. Jadi total biaya operasional tetap 1.760 dolar, dan semua kebutuhan SIP tetap terpenuhi. Artinya penambahan batasan ini tidak mempengaruhi strategi penjadwalan optimal yang sebelumnya. Jadi ini sudah clear ya. Kemudian lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini Leni sekarang memutuskan untuk mempertimbangkan opsi memperkerjakan operator bilingual atau yang dapat berbicara dua bahasa sebagai pengganti operator monolingual yang hanya dapat berbicara satu bahasa. Jika operator adalah bilingual, berapa banyak operator yang harus bekerja selama setiap shift 2 jam untuk menjawab semua panggilan seperti pada bagian nomor 1, soal nomor 1. Nah, sama saja di sini diminta angka bulatnya, karena setengah karyawan itu tidak masuk akal ya. Nah, di sini langsung masuk ke nomor 5-nya. Untuk operator bilingual ini datanya seperti ini, sama, durasinya 2 jam, total panggilan dikalikan saja. Baik, untuk soal nomor 5 ini, untuk mencari operator bilingual itu rumusnya adalah sama seperti nomor 1, yaitu total panggilan ini yang total bilingual dibagi 12 jam saja. Nah, jadi operator yang dibutuhkan itu segini untuk per shift-nya. Nah, sini bisa kita lihat jam-jam yang paling ramai itu ada di jam 9 sampai jam 11. Kemudian dan juga jam 1 sampai jam 3 ini. Jam 11 sampai jam 1 mungkin karena kendala ada jeda sholat duhur dulu mungkin. Nah, kemudian untuk soal nomor 5 itu sama seperti soal nomor 1, hanya untuk mencari jumlah operator yang diperlukan saja. Kemudian kita lanjut saja ke soal nomor 6. Jika semua karyawan lebih bilingual, berapa banyak karyawan penuh waktu dan karyawan paruh waktu yang harus Leni perkerjakan untuk memulai pada setiap shift agar biaya operasional tetap minimal sambil menjawab semua panggilan seperti pada bagian nomor 2 ya. Rumuskan model LP-nya untuk membantu keputusan Leni. Nah, kemudian kita langsung saja ya untuk solvernya, formulasinya sama seperti nomor 2. Di sini kita untuk meminimasi, untuk changing variable cell-nya itu kita yang ini. Nah, kemudian subject to the constraint-nya itu kita blok yang ini, teman-teman. Yang ini harus blok rumus Excel untuk operator aktif harus lebih besar daripada ini ya, yang diperlukannya. Nah, kemudian yang ini juga harus integer dan juga lebih besar daripada 0. Ini kita pakai simplex LP. Nah, kemudian set objektifnya kita ada di sini, fungsi objektif. Kemudian langsung solve aja. Nah, di sini muncul hasilnya sebesar 1.576. Ini membuktikan bahwa sistem bilingual tidak hanya menyederhanakan struktur, tetapi juga lebih ekonomis. Nah, kemudian masuk langsung ke soal nomor 7 saja.
yaitu soalnya itu berapa persen kenaikan maksimum dalam tarif upah per jam yang dapat dibayarkan Leni kepada karyawan bilingual tanpa menaikkan total biaya operasional dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Jadi untuk tujuan nomor 7 ini itu untuk mengetahui sejauh mana gaji operator bilingual bisa dinaikkan. Syaratnya total biaya tidak melebihi 1.760 atau biaya sistem monolingual dari yang nomor 2 dan nomor 3. Pendekatannya adalah berbandingan rasio biaya dan jam kerja. Nah, yang pertama kita bandingkan sistem dulu. Untuk sistemnya yang pertama adalah sistem monolingual. Dan juga ada bilingual. Nah, kemudian di sini kita buatkan total biayanya. Kita di sini aja lah. Sorry. Nah, di sini sistem total biaya. Nah, untuk sistem monolingual itu yang dari nomor 2 dan nomor 3 itu dijelaskan di situ sebesar 1.760. Sedangkan yang bilingual yang baru kita hitung itu berapa ya? 1.576. 1576. 1576. Nah, berarti di sini ada selisihnya nih, teman-teman. Selisihnya itu ini dikurang ini aja. 184. Nah, selisih ini itu bisa digunakan untuk menaikkan upah, teman-teman. Menghitung total jam kerja operator bilingual. Nah, kemudian di sini ada total jam kerja bilingual. Kita dapatkan dari yang ini. Soal nomor 6 kita copy saja. Kemudian kita langsung masukkan ke sini. Oke, nah setelah itu kita buatkan di sini jam per orangnya, yaitu 4 jam. Nah, kemudian di sini 4 jam itu dari mana? 4 jam itu dari sini. Seorang karyawan penuh waktu bekerja 8 jam per hari, tapi karena adanya pekerjaan administratif yang juga harus diselesaikan, karyawan tersebut hanya menghabiskan 4 jam per hari untuk menjawab telepon. Nah, berarti di sini kita tuliskan 2 jam nih. 4 jam. Karena 4 jam itu untuk administrasi juga. Oh, ini nggak rapi ya. Kita rapikan dulu. Oke. Nah, kemudian di sini setelah itu kita tambahkan juga untuk total jamnya ya. Iya, jam. Nah, di sini total jam itu tinggal ini saja. Ini nilai itu dikalikan dengan jam per orangnya. Segini. Nah, ini kita seret saja. Nah, kemudian untuk mencari ininya, total jamnya, kita sum aja nih. Di sini kita jumlahkan aja. Jepret, nah hasilnya 148 jam. Kemudian setelah kita mengetahui total jamnya, kemudian kita tinggal ini kan saja bikin upah rata-rata saat ini. Di sini aja upah rata-rata itu sama dengan yang bilingual dibagi dengan total jamnya, yaitu kita dapatkan $10,65 per jam untuk seluruh karyawan. Nah, kemudian di sini ada kita tuliskan juga upah maksimum yang
masih bisa diterima lah. Nah, sisa dengan rumusnya sama, tinggal ini batasan biaya dibagi dengan total jam saja. Nah, saya seperti ini. Kita jadikan dua angka di belakang koma saja. Kemudian di sini kita langsung masukkan rumus untuk kenaikan maksimum. Ini untuk jawaban nomor 7 ya. Kenaikan maksimumnya itu yang masih aman berapa sih? Ini jadi sama dengan di sini aja itu rumusnya adalah dalam kurung kayak gini, upah maksimum dikurangi upah rata-rata saat ini, kemudian dibagi dengan upah rata-rata, hasilnya adalah 0,11 sekian. Sekian berarti ya 11,7%. Sini kita bikin aja berarti 11,7%. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil optimasi sistem bilingual pada soal nomor 6 yang di sini, total jam kerja seluruh operator adalah 148 jam dengan biaya total $1.576. Maka rata-rata upah operator saat ini adalah 10,65 per jam. Jika Leni ingin memberikan insentif berupa kenaikan gaji, maka batas maksimum kenaikan tanpa melebihi biaya selama batasan biaya itu 1.760 adalah sekitar 11,6%. Ini berarti strategi bilingual tidak hanya efisien, tapi juga masih memberikan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan staf tanpa membebani anggaran. Nomor 7 sudah selesai, kemudian kita lanjut ke nomor 8. Fitur-fitur lain apa dari pusat panggilan yang sebaiknya dieksplorasi Leni untuk meningkatkan layanan atau meminimalkan biaya operasional. Nah, jadi untuk fitur-fitur lain yaitu yang pertama implementasi IVR atau Interactive Voice Response atau chatbot. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan umum secara otomatis seperti jadwal praktik dokter, lokasi klinik, atau syarat pendaftaran. Manfaat IVR ini adalah mengurangi beban operator manusia, hemat biaya operasional, pelanggan tidak perlu menunggu. Dan juga yang kedua, rekomendasi yang kedua, sistem penjadwalan janji temu mandiri atau online booking. Izinkan pasien menjadwalkan atau mengatur ulang kunjungan lewat aplikasi atau web. Manfaatnya itu untuk mengurangi panggilan administratif, waktu operator lebih fokus ke kasus yang kompleks, dan meningkatkan kepuasan pasien. Nah, kemudian solusi yang ketiga yaitu pelatihan operator bilingual dan multi-skill. Tingkatkan kemampuan operator untuk menangani berbagai jenis pertanyaan dan bahasa. Manfaatnya itu untuk mengurangi kebutuhan staf khusus, menambah fleksibilitas penempatan, dan juga meningkatkan kualitas layanan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah selain mengoptimalkan jumlah staf, pusat panggilan rumah sakit juga perlu mengeksplorasi fitur-fitur seperti IVR, sistem booking online, dan pelatihan operator juga. Semua ini bertujuan untuk menciptakan layanan pelanggan yang lebih cepat, hemat biaya, dan tetap berkualitas. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.